Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini di mata pelajaran matematika wajib, saya akan membahas materi tentang geometri ruang untuk yang pertemuan yang kedua, di mana di pertemuan kedua ini saya akan membahas subpokok bahasan jarak titik ke titik. Ya, langsung saja. Jadi jarak titik ke titik adalah panjang luas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi poin pentingnya adalah bahwa jarak titik ke titik itu harus garis yang terpendek. Kita lihat contohnya. Jadi misalkan ini ada kubus ABCD EFGH. Ya, jadi kalau kalian bikin kubus itu, nah misalkan ada kubus ABCD EFGH, kalian harus membuat kubus seperti ini dan harus bersusun hurufnya biar nanti tidak ada perbedaan antara maksud soal dan jawaban kalian. Jadi kalau A B C D E F G H, A-nya dulu di sini, B, C, D, E, F, G, H, selalu begitu. Jadi khawatirnya nanti kalian diberikan soal yang memang kubusnya tidak disediakan atau tidak digambarkan. Oke, balik lagi jarak titik ke titik. Nah ini dari titik D ke B, nah ini menentukan jarak titik ke titik. C ke E juga sama ya, jarak titik ke titik. Kalau D ke B kan sudah dikasih tahu bahwa itu adalah diagonal bidang, dan E ke C itu diagonal ruang. Oke, ini sudah dijelaskan ya, diagonal bidang dan diagonal ruang. Oke, untuk menghitung panjang EC dan DB akan kita gunakan rumus Pitagoras. Jika panjang rusuk kubus tersebut adalah A, maka misalkan kita mau cari panjang DB dulu nih. Panjang DB yang kita cari nih. Nah, untuk menghitung panjang DB kita gunakan segitiga. Kita ambil segitiga. Segitiganya adalah DAB. Ya, jadi saya gambar, saya ambil segitiganya DAB. Nah, anggap rusuknya A. Jadi kalau di sini A, berarti di sini juga A. Ya, karena kan rusuk kubus itu sama ya. Oke. Nah, jadi untuk mencari panjang DB sesuai dengan rumus Pitagoras adalah akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat, di mana AB itu adalah A panjangnya dan DA juga atau AD juga panjangnya adalah A. Jadi A kuadrat tambah A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat jadinya 2A kuadrat. 2A kuadrat diakarin. Si A kuadrat kalau diakarin jadi A, jadi keluar. Si akar 2 tetap di dalam. Jadi panjang DB itu adalah A akar 2. Nah, jadi panjang diagonal bidang itu adalah A akar 2. Nah, kenapa saya misalkannya dengan huruf tidak dengan angka? Kenapa saya di sininya A gitu ya? Enggak angka aja 10 atau 5. Nah, saya sengaja membuat rusuknya A agar kalian memudahkan. Jadi kalau kalian menemukan sebuah soal, misalkan rusuknya 10, dicari diagonal bidangnya, ya udah tinggal A-nya aja diganti dengan angka 10. Jadi diagonal bidangnya adalah 10 akar 2. Misalkan rusuknya adalah 9, maka diagonal bidangnya adalah 9 akar 2. Jadi tinggal ditambahi dengan akar 2 aja. Bukan ditambah sih, diakali akar 2-nya. Jadi kalau diagonalnya 8, maka diagonalnya rusuknya 8, maka diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Selanjutnya kita akan hitung panjang EC. Nah, kalau menghitung panjang EC, maka segitiga yang akan kita pakai adalah ECA, gitu ya. ECA. Nah, ini segitiganya yang akan kita pakai. Ini ECA. Apakah segitiganya bisa diganti? Misalkan kalian pengennya ECG ke atas nih. Ya boleh, sama saja gitu ya. Tapi yang saya akan bahas adalah ECA. Ya, A dengan rusuknya adalah panjangnya rusuknya adalah A. A itu panjangnya adalah A. Sedangkan AC ini kan diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ada kita sudah hitung yaitu A akar 2. Jadi panjang AC ini adalah A akar 2. Nah, sesuai dengan Pitagoras, EC itu adalah akar dari AE kuadrat ditambah AC kuadrat.
di mana AE itu adalah A dan AC itu adalah A akar 2. Jadi tinggal A akar 2 dikuadratkan. A kuadrat A dikuadratkan ya A kuadrat ya. A akar 2 dikuadratin jadi apa? A-nya dulu dikuadratin jadi A kuadrat. Kalau akar 2 dikuadratin jadi 2. Jadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat jadinya 3A kuadrat. A kuadrat di dalam akar bisa dikeluarin jadi A. Jadi panjang EC atau diagonal ruang adalah A akar 3. Nah ini sama dengan diagonal bidang. Jadi kalau kalian punya sebuah kubus dengan rusuknya 5, maka panjang diagonal ruangnya adalah 5 akar 3. Jadi tinggal mensubstitusikan atau mengganti si A ini dengan rusuk yang kalian punya. Ya. Oke, next. Oke, saya akan bahas contoh soalnya. Misalkan sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6, tentukan panjang AG dan BG. Nah, kita lihat AG itu mana, BG itu mana ya. Nah, ini AG. AG ini berarti ini diagonal ruang. BG itu adalah diagonal bidang. Ya sebenarnya kalau kalian sudah tahu tadi yang dikotakin kuning gitu ya, tanpa harus menggunakan Pitagoras juga kan sudah tahu berapa panjang AG dan BG. Oke. Nah, karena AG adalah panjang diagonal ruang, maka berlaku. Nah, tadi kan diagonal ruang itu A akar 3. Maka karena rusuknya 6, maka diagonal ruangnya adalah 6 akar 3. Nah, sebaliknya untuk BG itu kan diagonal bidang. Tadi diagonal bidang itu A akar 2. Maka panjang diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Jadi pembedanya hanya di akar saja. Kalau diagonal ruang akar 3, kalau diagonal bidang akar 2. Oke, kesimpulan, setiap panjang diagonal ruang atau diagonal bidang kubus, kita hanya mengganti nilai A dengan panjang rusuk atau sisi kubusnya ya. Oke, jelas. Sekarang jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah ruas garis tegak lurus atau terpendek dari sebuah titik terhadap sebuah garis. Nah, ini jelasnya penekanannya adalah tegak lurus dan terpendek atau terdekat. Oke. Misalkan saya punya kubus ABCDEFGH. Nah, saya diminta untuk menghitung jarak titik C ke garis BG. Nah, si C ini ke BG harus jarak terdekat dan harus tegak lurus. Itu syarat utamanya. Oke, ini perhatikan samping jarak C ke garis BG diletakkan dengan garis CP. Nah, makanya dari C ke BG ini saya tarik garis C ke P. Gitu ya. Dimana CP adalah jarak terpendek dari C ke garis BG dan CP juga tegak lurus terhadap garis BG. Tegak lurus adalah saat dimana kedua garis membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini kalau ditarik garis, nah yang di sini nih, ini membentuk sudut 90 derajat. Nah ini gambarnya ya, harus membentuk sudut 90 derajat. Oke, kita bahas contohnya agar lebih jelas. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 10. Tentukan jarak titik D ke garis AH. Nah, kita kan cuma dikasih kata-katanya saja. Nah, untuk kubusnya kita gambar sendiri. Nah, pertama harus titiknya A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya 10 sudah sesuai. Nah, kita akan hitung panjang D ke P. Gitu, D ke P. Atau titik D ke garis AH. Oke. Nah, dari jarak D ke AH, saya buat sebuah segitiga. Segitiga yang saya pakai adalah AHD. AHD. Yang akan kita hitung adalah panjang D ke P. Nah, yang kita sudah ketahui adalah panjang A ke D-nya 10, D ke H-nya juga 10. Itu panjang rusuk. Oke. Sebenarnya untuk AH juga sudah kita bisa tentukan ya, karena ini diagonal bidang, maka panjangnya 10 akar 2. Oke, nah ini kan 10 akar 2. Jadi kalau setengahnya dari sini ke sini, ya berarti tinggal bagi 2. 10 akar 2 dibagi 2 adalah 5 akar 2. Oke. Oke, ini sudah saya jelaskan ya. Jadi panjangnya adalah 5 akar 2. Nah, baru sekarang kita akan hitung ya.
kita akan hitung. Jadi untuk menghitung panjang D ke AH, pada gambar ini dipetakan jarak D ke P. Maka jarak D ke P. Nah, kita akan lihat segitiga ini aja. Segitiga DPH nih. DPH, oke. Jadi panjang DP itu ya, tinggi ini ya, garis tinggi. Ini sama dengan HD kuadrat dikurangi HP kuadrat. Jadi kalau di segitiga kan kalau mau menghitung panjang sisi selain sisi miring itu adalah sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. Nah, sisi miring kan 10. Maka 10 kuadrat dikurangi PH atau HP. Nah, HP-nya itu kan dari setengahnya tadi kan 10 setengah dari 10 akar 2. Maka 5 akar 2. 10 dikuadratkan 100, 5 dikuadratkan itu kan 25. Akar 2 dikuadratkan adalah 2. Jadi 25 kali 2 adalah 50. 100 kurang 50 adalah 50. Dan 50 kalau disederhanakan adalah 5 akar 2. Jadi panjang DP-nya itu adalah 5 akar 2 ya. 5 25 kali 2 ya. 25. Oke, 5 akar 2. Ini 10 100 dikurangi 10 akar 2, 5 akar 2, 25. Iya, oke. Maka panjang DP-nya adalah 5 akar 2. Ya, mungkin itu saja materi tentang geometri ruang, subpokok bahasan jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kalaupun tidak, kalian bisa tambah referensi kalian di sumber-sumber belajar yang lainnya supaya kalian lebih paham dengan materi yang akan dibahas gitu ya, terutama khususnya tentang geometri ruang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.